Nah, kita kurang dengan biaya kos pakan dan listrik induk kita selama seminggu. 70.000 yang ini nih, yang ini kan 10.000 per hari. Kalau 11 induan 7.000 sama 4.000 listrik, jadi 10.000. Kalau kali seminggu kan 70.000. Jadi kita kurang per minggu adalah 225.000 per minggu. Nah, kalau sebulan berapa Mas? Sebulan adalah, kita tinggal aja kali 4, 900.000. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur-dulur peternak muda, selamat malam. Malam hari ini selesai pulang kerja saya. Video ini adalah video sambungan dari video sebelumnya tentang 11 ekor ayam yang kita pelihara, berapa income-nya. Jadi sebelum Anda melihat video ini, saya mohon untuk Anda menyimak video sebelumnya, karena akan berkaitan dengan video sebelumnya, dan ini adalah video terusannya. Sesuai dengan janji saya, intinya apa? Sebenarnya itu juga permintaan dari, ada yang minta tapi nggak perlu saya sebut. Tapi saya tidak bohong, ada yang Mas begini, dia ngomongnya, Mas, orang Indonesia ini gampang latah. Maksudnya gampang latah gimana? Contoh simple, dulu lagi booming batu. Jadi semua bikin tempat untuk bikin batu. Itu loh, batu apa jenis wong guys, yang batu ake. Nah, batu ake. Booming bunga. Booming usaha aglonema, booming, akhirnya ikut-ikut usaha aglonema. Contoh simpel lagi yang mungkin ini makanan, bukan makanan, apa, Thai tea itu semua bikin outlet Thai tea. Bisnis jus itu semua bikin outlet jus. Jadi orang Indonesia itu, kalau kata teman saya Mas Dika itu, Mas, orang Indonesia itu gampang latah. Jadi dia minta, Mas, sebenarnya hitungannya bagaimana sih? Ini ala saya, ala peternak muda, ala ayam peternak muda. Itu intinya, itu yang perlu kita ambil dan perlu kita garis bawahi. Dan ini hitungannya bukan ayam kampung asli lor ya. Kalau ayam kampung asli itu pasti kepotong masa ngeramnya. Ini adalah minimal ayam yang tidak angkrem. Contoh simpelnya ayam KUB dengan produktivitas minimal 50%. Itu. Jadi dulur-dulur jangan beri patokan ini untuk ayam kampung asli. Kalau ayam kampung asli masih ada sifat ngeram, otomatis ada jeda waktu untuk dia tidak berproduksi. Ini adalah ayam-ayam hasil silangan dari semua breeder, mau jenis banyak kok yang nggak angkrem. Ayam ulu, sentul dan sebagainya, KUB, mungkin AKY, mungkin ayam-ayam seperti yang hasil silangan saya ini. Jadi intinya arahnya ke situ, dan ini akan lanjutannya tuh. Kemarin kan berhenti di antara jual telur dan DOC. Nah, saya sudah berjanji bahwa saya akan membuatkan kalau dia dipelihara berapa untungnya dengan harga pakan yang seperti ini. Dengan pokoknya ini jujur ini adalah musim paling pahit, entah efeknya corona entah apa. Lucunya adalah harga pakan naik tetapi harga panenan rendah. Di Lampung aja, di tempat saya rendah banget loh, sekilo bisa cuma 33 ayam kampung loh. Dengan saat ini seperti itu, pokoknya wah perih banget ini lur. Sumpah saya akui ini lagi nggak bagus ya. Dan didorong lagi dengan musim aratan, banyaknya melimpah dan sebagainya. Sebenarnya ya saya ini begini sudah masuk ke apa? Masuk ke rumah makan langsung yang mengkonsumsi. Sebenarnya harga masuk karkasnya itu tetap stabil, bahkan tidak mencapai bobot sekilo. 8 on masuk ke sana kasih harga 40 sampai 45.000, berarti stabil. Itu hanya permainan mungkin tengkulak lah. Makanya nanti saya kasih strategi buat dulur-dulur semua supaya meningkatkan daya jual. Anda harus bagaimana? Oke, kita lanjut langsung ke pembukuannya, karena kalau tidak tertulis, tidak real, bahkan di video sebelumnya pun ada yang salah. Makanya tonton dulu di video sebelumnya supaya tidak gagal paham dan jangan di skip. Kebiasaan orang yang nggak paham itu karena skip itu loh. Oke, lanjut. Nah, oke, kita lanjut. Sebelum itu saya mau merevisi di video sebelumnya, kan untungnya itu 960 per bulan. Ternyata saya salah menghitung, yaitu telur invertil. Telur invertil itu 5 butir per hari. Kemarin malah tak kali seminggu. Jadi ada pengurangan sebesar 60.000. Jadi per minggu itu 180. Kalau sebulan 720.000 per bulan. Dari 11 ekor
ayam 10 induk dan 1 jantan. Itu kalau produksinya 50 ekor, 50%. Nah, bagaimana Mas kalau produksinya meningkat? Kita simpel aja. 100%. Berarti tinggal kali 2 kan untungnya. Berarti itu berapa? 1.440.000 per bulan. Itu kalau produktivitasnya 100%. Oke, ini berkaitan yang belum nonton, saya ingatkan kembali tonton di video yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ternak ayam modal 11 ekor. Hasilnya berapa Mas per minggu kemarin? Kalau 50% 30 DOC. Anggap itu hidup semua wes. 30 DOC hidup semua. Insya Allah kalau kita merawatnya bagus ya, walaupun itu ranahnya Tuhan, tapi kita optimis intinya kita harus menjalani. 100 DOC itu biasanya 4 sak. Itu kalau pakannya bagus 611, 511 itu bagus. 4 sak tembus 1 kilo. Bahkan kalau bibitnya bagus, metodenya bagus, itu juga bisa 1 kilo up. Dan 611 untuk saat ini 430. Belum nggak tahu lagi nih mau munggah apa kepiye, wis nggak ngerti meneh dunia ya Allah, Masya Allah tenan. Ini ujian banget, kita harus berinovasi. Nanti tak jelasin lagi di video selanjutnya bagaimana biar income kita nambah dengan kondisi yang seperti ini. Sabar, intinya tetap semangat lor ya. Saya buat video ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk gaya-gayaan, supaya orang ini tidak gagal paham. Dan saya juga tidak menuntut Anda untuk memahami saya. Yang jelas kemarin ya itu masukan, karena orang Indonesia ini gampang latah dan kebiasaan nggak mau nyimak dari awal gitu. Aku nggak nyanyi kue loh ya, ini supaya ben clear and clear ya wis kuwi koyo sampo lah. Oke, lanjut ke topik intermezzo aja itu. Pakan 1 sak itu 430. 1 sak. Kenapa? Per 100-nya aja butuh 4 sak. Oke lah kalau 30 kita tekan 1 sak aja sampai panen. Tambah vitamin dan listrik 50.000, jamu-jamuan mungkin 50.000. Modal per 30 ayam atau per 30 DOC itu sudah 530 semuanya. Sudah 530. Ayam panen nggak mungkin kan kita mau hebat 1 kilo semua, jadi 30 kilo dapatnya. Dan nggak, ya mungkin aja, tapi kan jarang. Dan jarang juga yang hidup semuanya. Mungkin ada trouble, entah kecepit, entah kecokot kucing, atau kecokot tikus, kan kita nggak tahu wong ya. Untuk saat ini harga ayam itu fluktuatif di 35. Saat ini malah agen-agen ngawur ngasih harga 32, 33, 35 aja payah saat ini. Saya kasih harga bagus lah 37.000 kali 25 kilo 925.000. Ini 30 ekor DOC sampai panen. Pendapatan kita segini 925. Belum dipotong. Modalnya adalah 530, harga jual kita dapat 925, untungnya berapa? 395.000. Bersih Mas? Belum. Ini per seminggu panen. Karena kita panen DOC per minggu. Jadi otomatis kalau kita dapat per minggu panen, kita akan per minggu DOC netes, berarti per minggu juga kita akan panen. Tapi ini nanti masuknya ketika kita sudah mencapai 2 bulan. Jadi 8 kali tetasan baru kita sudah bisa muter seperti ini. Maksud nggak? Karena aku lihat di komentar banyak yang nggak maksud kok begini Mas. Siklus telur menetas memang 21 hari. Tetapi kalau kita sudah memasukkan telur per minggu, ketika nanti mencapai 21 hari itu udah continue. Maksudnya tetesan awal 21 hari, ke depan udah continue per minggu. Sama halnya dengan kita masukkan DOC per minggu. Ketika dia udah mencapai turunan DOC yang pertama, yaitu 2 bulan panen, ya wes setelah 2 bulan itu udah mulai tuh per minggu panen terus. Karena kita masuk DOC juga per minggu. Maksudku ngono lho wong. Mudeng ya, insyaallah mudeng lah. Nah, kita kurang dengan biaya kos pakan dan listrik induk kita selama seminggu 70.000. Yang ini nih, yang ini kan 10.000 per hari. Kalau 11 induan 7.000 sama 4.000 listrik, jadi 10.000 kalau kali seminggu kan 70.000. Jadi kita kurang per minggu adalah 225.000 per minggu. Nah kalau sebulan berapa Mas? Sebulan adalah, kita tinggal aja kali 4, 900.000. Itu sebulan. Tuh, tipis kan sebenarnya. Makanya saya ini, kalau yang tadi ada yang komen malah bahasanya jorok, tadi aku nggak sama dia, terserah lah. Saya maksud saya adalah supaya clear, supaya jelas hitungannya. Dan ini pun saya tidak menutup kemungkinan bahwa income-nya bisa banyak. Loh, kalau dia bisa alternatif pakan, magot, azula dan sebagainya, bisa menekan kos pakan, lebih untung nggak?
lebih untung. Sebenarnya tergantung di kita. Tapi ini adalah hitung-hitungan, istilahnya hitungan yang umum lah kalau saya katakan. Terus balik lagi mas, ini kan 50 apa 50% produksi. Kalau 100% ya tinggal saja dikali 2. Ya enggak, dikali 2 berapa? 1.800.000 per bulan. Itu bersih kalau dikali 2. Ini kalau diternakkan menjadi DOC. Maksud saya DOC-nya dihitung, DOC-nya dibesarkan sendiri. Kenapa kok cuma dikurang 70.000 mas? Ya karena biaya kita untuk melihara selama seminggu ya ini 70.000. Karena per hari 7 nih di sini nih biaya ayam hidup plus alat tetas selama 7 hari atau seminggu 70.000. Ini harus kita potong. Tuh. Apalagi kalau ini seumpama tuh manusianya beli DOC, ketemu nggak? Kalau untuk saat ini dengan harga begitu, ya memang pahit. Kalau kamu ngomong saya share yang manisnya aja, berarti Anda mungkin dulu-dulu semua belum lihat video-video saya yang belumnya. Insya Allah yang kita share, insya Allah entah ya saya wallahu alam lah, yang tahu itu baik apa enggak itu yang menilai juga bukan saya. Entah itu jadi dosa atau enggak juga bukan saya. Intinya saya berusaha di sini dengan masukan rekan-rekan semua. Kemarin begini terus cerita kalau begitu-begitu ya ini saya buatkan hitung-hitungannya seperti ini. Ini adalah 50% produksi, ingat-ingat. Nah kalau gampangnya ngukur kalau pengen 100% produksi ya tinggal kali 2. Oke, ini terima kasih sudah disimak. Semoga tidak gagal paham. Ini sudah ada Nisa. Semoga ini bermanfaat dan semoga dulur-dulur semua juga menanggapinya. Mungkin paham atau enggak ya semoga paham lah dengan hitungan ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa berinovasi bagaimana cara untuk meningkatkan keuntungan kita. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Istimewir kiwir kiwir.